menghadiri kegiatan besar pada pagi hari ini, yaitu opening seremoni Konstruksi Indonesia 2024, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kami tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Menteri, Ibu Wamen, dan seluruh hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan kami, Bapak Ibu, melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Konstruksi Indonesia merupakan ajang penghargaan bagi masyarakat jasa konstruksi atas kontribusi positif dan aktif dalam mendukung kemajuan industri konstruksi sebagai penopang pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional. Konstruksi Indonesia 2024 kali ini mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah kepada organisasi perangkat daerah, asosiasi badan usaha jasa konstruksi, dan kepada para penyedia jasa yang terbagi di dalam 7 kategori penghargaan. Yang pertama, implementasi BIM, kemudian peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pembinaan organisasi perangkat daerah, konstruksi berkelanjutan, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK, kemudian asosiasi jasa konstruksi terakreditasi dengan kinerja yang terbaik. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada saatnya nanti dapat berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus arahan, sekaligus membuka kegiatan konstruksi Indonesia tahun 2024 ini secara resmi. Saya tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Menteri yang telah mengundang saya secara khusus untuk hadir di acara Konstruksi Indonesia 2024 ini. Konstruksi merupakan backbone dari pembangunan infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita harapkan bisa semakin membawa rakyat kita lebih sejahtera ke depan. Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat baik kegiatan Konstruksi Indonesia ini, yang saya mendapatkan informasi ini adalah acara tahunan. Mudah-mudahan tahun ini juga sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita mengapresiasi, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan, ada kementerian koordinator yang khusus membidangi infrastruktur. Ini juga menunjukkan ada sebuah urgensi dan juga visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengangkat peran pembangunan infrastruktur ini menjadi yang terdepan sekaligus juga menjadi yang paling fundamental. Kita tahu bahwa pembangunan tidak boleh terhenti dan ini merupakan keberlanjutan dari setiap masa kepemimpinan. Dari para founding fathers kita, Presiden Soekarno, yang sampai dengan hari ini karya-karya konstruksi dan infrastrukturnya masih bisa kita saksikan dan gunakan dengan rasa bangga. Dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, lalu Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan MP3EI-nya, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Lalu 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo yang luar biasa pembangunan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. Dan kini saatnya Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan dan Kabinet Merah Putih ini kita melanjutkan segala yang sudah baik ke depan. Astacita yang juga diharapkan bisa menjadi guidance bagi kita semua. Tentu telah meletakkan berbagai elemen penting yang harus kita dukung dengan baik. Kita ingin menuju negara yang swasembada pangan, swasembada energi, yang semakin kuat pertumbuhan ekonominya bahkan 8%, yang
juga tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi juga didistribusikan kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang tinggi, yang berkelanjutan, tapi juga berkeadilan. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita selalu berorientasi pada pembangunan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya di kota, tapi di desa-desa. Bukan hanya Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Bukan hanya di center of gravity, tetapi juga di tempat-tempat yang terpencil, terluar, dan daerah-daerah perbatasan. Hanya dengan itu, dan kita butuhkan masyarakat yang semakin baik hidupnya, termasuk pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Hanya dengan itu, kita benar-benar bisa menghadirkan arti kemerdekaan sesungguhnya di negeri ini. Terima kasih sekali lagi, sukses kepada Konstruksi Indonesia 2024, sukses kepada PU, terima kasih atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Terima kasih ya.